Halo teman-teman, nama saya Nexel dari kelas besarnya adik saya. Nelson dari kelas. Mari kita Menyanyikan nyanyikan. Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkatlah pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Halo, apa kabar anak-anak? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Nah, ketemu lagi dengan Om Denny ya pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan jika pagi hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Dan jika sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Engkau berikan kami telinga dan pikiran yang mudah untuk memahami firman Tuhan pagi hari ini. Demikian juga untuk hamba-Mu, Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu dan Engkau sembunyikan di bawah salib-Mu, sehingga setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Nah, jadi pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat 17. Nanti bisa dibaca di rumah ya. Nah, tema pelajaran kita pagi hari ini adalah mengapa kita perlu membangun hubungan rohani kita dengan Tuhan. Nah, mengapa itu menjadi penting dan mengapa itu kita perlukan? Ingat, dasarnya adalah bahwa kita sebagai manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tetapi lebih lanjut kita akan cari tahu alasannya mengapa hubungan rohani kita perlu dibangun. Nah, yuk kita akan lihat. Yang pertama, kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 2. Om Beni akan bacakan ya, adik-adik simak. Silahkan dibuka Alkitabnya juga. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Nah, yang pertama yang harus kita sadari ya, mengapa hubungan kita dengan Allah perlu dibangun. Yang pertama bahwa Dialah Allah dan Dialah tempat perteduhan.
Jadi di ayat yang kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakkan atau dibentuk, dia itu sudah Allah. Dia itu adalah sang pencipta dan dia itu adalah tempat perteduhan. Dan kita ini karena sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka hubungan kita perlu dibangun. Kita bersyukur Allah itu mengasihi kita, sehingga apa? Dia mengaruniakan apa? Putranya yang tunggal untuk mendamaikan kita dengan Allah, ya, dengan darahnya. Dan ketika kita mengaku dengan mulut kita, ya toh, percaya dengan hati kita, kita diperdamaikan, kita mendapat penebusan, dan kita menjadi umat pilihan Allah. Luar biasa. Itu perlu kita bangun. Yang pertama, alasannya adalah karena dialah Allah dan dialah tempat perteduhan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu membangun hubungan kerohanian kita dengan Allah? Nah, coba kita lihat di Mazmur 90 ayat 5 sampai 6. Nah, kita akan lihat. Om Bini bacakan lagi ya. Adik-adik udah ketemu semua? Mazmur 90 ayat 5 yang ke-6. Ini yang kedua. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang kisut dan layu. Wah. Adik-adik pernah enggak lihat tanaman, tumbuhan yang kalau pagi berbunga, sore bunganya hilang? Atau yang tadi pagi bunganya mekar, kemudian sorenya dia nggak mekar lagi. Ada yang pernah lihat enggak? Wah, Om Beni punya tuh di rumah. Ya, Tante Lita punya. Namanya bunga pukul 9. Kalau pagi itu ketika bermekaran, luar biasa cantiknya. Wah, tetapi sore sudah hilang. Ya toh? Nah, sama. Ini adalah gambaran kalau di ayat yang ke-6, kalimat 6 itu menggambarkan kayak mimpi, kayak rumput yang bertumbuh. Yang pagi berkembang, tahu-tahu sorenya kisut dan layu. Ini adalah gambaran bahwa kehidupan kita di dunia ini fana. Maksudnya fana itu gimana? Nggak kekal. Maksudnya nggak kekal itu gimana? Nggak selama-lamanya kita itu ada di dunia ini. Ya. Jadi kita perlu membangun hubungan kita dengan Allah sebagai sang pencipta. Karena setelah kehidupan di dunia ini nanti ada kehidupan lagi. Ada dua pilihan, ya. Satu di mana? Surga, betul. Satunya di mana? Di neraka. Ada dua tempat. Jadi setelah kehidupan kita di dunia ini nanti ada dua tempat. Nah, kita mau kemana? Nah, iya, pasti mau ke surga semua. Nah, gimana caranya? Bangun hubungan kita dengan Tuhan, pulihkan hubungan kita dengan Tuhan melalui perantaraan siapa? Yesus Kristus tadi. Cukupkah hanya dengan mengaku dengan mulut saja? Tidak cukup. Harus diikuti dengan apa? Dengan pembaharuan budi, dengan perubahan karakter yang setiap hari terus-menerus kita perbaiki. Nah, itu yang kedua. Mengapa kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan? Ya, karena kita ini fana, kita ini tidak kekal. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Ya, setelah ini kita nanti mati, ya, rohnya kembali ke Tuhan, kembali ke Allah. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan lihat di Mazmur pasal 90 ayat 8 dan 9. Om Beni bacakan lagi ya. Mazmur 90 ayat 8 dan 9. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Wah. Yang kedua, Tuhan itu bisa murka, dan murkanya itu dahsyat. Dan Tuhan itu di sini dikatakan menaruh kesalahan kami dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Ingat bahwa dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita itu tidak tersembunyi. Dan satu hal, yang mampu mengampuni dosa, yang mampu menghapuskan dosa, itu hanya siapa? Hanya Tuhan, hanya Allah.
Tidak ada yang lain. Tidak ada satu hal pun yang mampu menghapuskan dosa kecuali Allah itu sendiri. Sekali lagi, itu mengapa Allah mengambil rupa turun ke dunia dalam wujud manusia, kemudian dia mati di kayu salib. Tujuannya apa? Untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Karena Allah itu yang mampu menghapuskan dosa, kita ini sebagai manusia berdosa harus membangun kembali hubungan kita dengan Allah. Itu penting. Nah, yang keempat, kita akan lihat di dalam Mazmur 90 ayat 13 sampai 17. Wah, ini panjang ya. Saya akan bacakan ya, Umpini bacakan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan kami bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Yang keempat, menyadari bahwa Allah itu sumber pemulihan. Allah itu sumber pemulihan. Pemulihan atas apa? Atas apa saja. Memulihkan kita dari yang tadinya kelakuannya tidak baik menjadi baik. Memulihkan kita yang tadinya kita itu ada di dalam kegelapan karena dosa yang upahnya adalah maut, kita dipulihkan. Ya, kita diselamatkan. Kalau yang bagian yang luar biasa saja kita dipulihkan, apalagi di dalam kehidupan kita di dunia, Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup menolong, dan Allah itu memberi kekuatan. Itu janjinya. Dan kita harus sadari itu. Maka kita harus membangun hubungan kerohanian kita dengan Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang sanggup. Hanya Dia satu-satunya yang sanggup memulihkan. Om, Pak, aku ini tidak pinter. Masa Allah sanggup menjadikan pinter? Ya sanggup saja. Sekarang pertanyaannya, maukah kita belajar lebih keras? Maukah kita berusaha lebih kuat lagi? Tuhan pasti tolong. Tapi kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau menambah waktu belajar kita nggak mau mengubah cara belajar kita, terus kita hanya berdoa, tahu-tahu bim salah bim, besok ulangan dapat 100. Nggak bisa. Tuhan bekerja bukan pakai cara seperti itu. Ingat bagaimana ini ceritanya tentang Musa, bagaimana umat Israel waktu dibawa dari Mesir menuju ke Israel, Tuhan itu juga memproses. Tidak langsung celing sampai di sana. Tidak, Tuhan persiapkan semuanya. Sama dengan kehidupan kita. Tuhan itu sumber pemulihan. Jadi 4 hal yang sudah kita pelajari, mengapa kita perlu membangun hubungan rohani kita dengan Tuhan. Ya. Dan ayat hafalannya kita akan lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Yuk kita buka ya. 1 Korintus 6 ayat 17. Nah, sudah ketemu semua ya? 1 Korintus 6 ayat 17. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Oke, itu ayat hafalan kita pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu jika pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana dan mengapa kami harus membangun hubungan kami kembali dengan Engkau. Dan kami mohon kekuatan dari Roh Kudus supaya sungguh-sungguh memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.